Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Rentang Kisah. Kali ini, saya akan berbagi gambaran mengenai malam pertama di alam kubur, yang akan dilalui oleh manusia setelah dinyatakan meninggal di alam dunia. Alam kubur atau yang biasa disebut alam barzah, adalah batas antara alam dunia dengan alam akhirat. Keberadaan alam ini, telah banyak dijelaskan dalam sejumlah ayat Al-Quran dan hadis. Salah satunya yakni, dalam surah Al-Mu'minun ayat 100, yang berbunyi, "Agar aku dapat berbuat kebajikan yang telah aku tinggalkan. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya itu dalih yang diucapkannya saja. Dan di hadapan mereka, ada barzah sampai pada hari mereka dibangkitkan." Selain itu, dijelaskan juga dalam surah Ar-Rum ayat 56, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, sungguh kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah, sampai hari kebangkitan. Maka inilah hari kebangkitan itu, tetapi dahulu kamu tidak meyakininya." Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yang mengikuti mayit sampai ke kubur ada tiga, dua akan kembali, dan satu tetap bersamanya di kubur. Yang mengikutinya adalah keluarga, harta, dan amalnya. Yang kembali adalah keluarga dan hartanya. Sedangkan yang tetap bersamanya di kubur adalah amalnya." Hadis riwayat Bukhari 6514 dan Muslim 2960. Dihimpun dari buku Memaknai Kematian, karya Jalaluddin Rahmat, ada dua tahap umum yang akan dilalui ruh pada malam pertamanya di alam kubur. Tahapan yang dimaksud adalah, pada malam pertama, ruh akan didatangi malaikat yang bernama Ruman. Malaikat ini bertugas untuk mengumpulkan seluruh catatan amalan yang dilakukan manusia semasa hidup. Pada tahap kedua, malaikat Munkar dan Nakir akan datang, dan menanyakan amalan manusia, berdasarkan buku catatan yang diberikan oleh malaikat Ruman. Kedua malaikat itu akan berdiri di sisi kanan dan kiri ruh, untuk mengajukan berbagai pertanyaan. Dalam beberapa riwayat disebutkan bahwa, ada 6 pertanyaan yang akan ditanyakan oleh malaikat Munkar dan Nakir di alam kubur, yakni antara lain, "Man robuka, siapa Tuhanmu? Madinuka, apa agamamu? Man nabiyuka, siapa nabimu? Ma kitabuka, apa kitabmu? Aina kiblatuka, di mana kiblatmu? Dan man ihwanuka, siapa saudaramu?" Ruh yang menerima pertanyaan ini, adalah mereka yang telah dewasa dengan balik sebagai ukuran minimalnya. Hal ini dijelaskan dalam kitab Busral Karim, karya Syekh Said bin Muhammad Ba'asin yang berbunyi, "Pertanyaan malaikat di kubur, berlaku bagi setiap mukallaf kecuali orang yang dibebaskan. Mereka yang dibebaskan misalnya para nabi, syuhada, sidik, penjaga perbatasan daerah musuh, wafat karena sakit perut, orang yang melazimkan bacaan tabarak, yakni surah Al-Mulk dan As-Sajadah setiap malam. Mereka yang mati diserang penyakit sampar atau taun, atau mereka yang wafat hari Jumat. Demikian berlaku bagi orang yang mati syahid." Demikian disebutkan Al-Qurtubi. Orang yang tidak diinterogasi oleh malaikat, adalah orang yang tidak mendapatkan siksa kubur. Oleh Syekh Said bin Muhammad Ba'asin, Busral Karim, setiap mukmin, meski pelaku maksiat, mereka akan ditunjuki untuk menjawab, meski tergagap. Pertanyaan pada malam pertama inilah, yang akan menjadi penentu nasib ruh tersebut di alam akhirat yang kekal. Jika pertanyaan dijawab dengan baik, malaikat Munkar dan Nakir akan menceritakan mengenai alam surga dengan penuh keramahan. Dan kuburnya akan diluaskan sebanyak 70 kali 70 hasta, diterangkan kuburnya, dan dikatakan kepadanya, "Tidurlah." Namun jika sebaliknya, ruh tersebut akan dihimpitkan jenazahnya, hingga tulang rusuknya berserakan dan mendapat siksaan kubur yang penuh dengan api, hingga Allah bangkitkan dia. Jawaban dari pertanyaan tersebut, dikembalikan lagi dari kebiasaan dan perbuatan manusia selama masa hidupnya. Sebagaimana dalam surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8, yang berbunyi, "Maka barang siapa mengerjakan kebaikan seberat zarah, niscaya dia akan melihat balasannya, dan barang siapa mengerjakan kejahatan seberat zarah pun, niscaya dia akan melihat balasannya pula." Disebutkan juga dalam hadis Al-Bara bin Azib yang panjang, tentang pertanyaan di alam kubur.
Ada ketika itu datang seseorang yang berwajah tampan dan berpakaian bagus, baunya pun wangi. Ia adalah wujud dari amalan salih seorang hamba. Sedangkan, orang kafir didatangi oleh orang yang berwajah jelek. Itu adalah wujud dari amalan jeleknya. Hadis riwayat Ahmad 4, 287. Syekh Syuaib Al-Arnaud menyatakan bahwa, sanad hadis ini sahih, perawinya adalah perawi yang sahih. Kemudian, mengenai himpitan alam kubur, disebutkan dalam beberapa hadis, bahwa kubur juga menghimpit Sa'ad bin Mu'az. Ia adalah sahabat baginda Rasulullah, yang kematiannya membuat arsy Allah bergetar, pintu-pintu langit terbuka. Dan kematiannya disaksikan oleh 70.000 malaikat. Dalam Sunan An-Nasai, diriwayatkan dari Ibnu Umar, bahwa Rasulullah bersabda, inilah yang membuat arsy bergerak, pintu-pintu langit dibuka, dan disaksikan oleh 70.000 malaikat. Sungguh ia dihimpit dan dijepit oleh kubur, namun kemudian dibebaskan, disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah. Dalam Musnad Ahmad, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kubur itu memiliki himpitan yang bila seseorang bisa selamat darinya, maka tentu Sa'ad bin Mu'az telah selamat. Hadis riwayat Ahmad. Himpitan kubur ini akan menimpa semua orang, termasuk anak kecil. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seandainya ada seseorang selamat dari himpitan kubur, maka anak kecil ini pasti selamat. Oleh Mu'jam At-Tabrani, dari Abu Ayyub radhiyallahu anhu, dengan sanad sahih. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi dan Ibnu Majah, yang dihasankan oleh Syekh Al-Albani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kuburan adalah persinggahan pertama dari persinggahan-persinggahan akhirat. Bila seseorang selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih mudah darinya, dan bila seseorang tidak selamat dari keburukannya, maka setelahnya lebih berat darinya. Rasulullah juga bersabda, aku tidak melihat suatu pemandangan pun yang lebih menakutkan daripada kubur. Di alam kubur, dipenuhi dengan kegelapan. Hal ini disebutkan dalam hadis sahih yang berbunyi, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa ada seorang wanita hitam, biasa menyapu Masjid Nabawi, pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keesokan harinya, Rasulullah tidak mendapatinya, sehingga beliau menanyakannya. Lalu, para sahabat menjawab, dia telah meninggal dunia. Beliau Rasulullah berkata, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Abu Hurairah berkata, seolah-olah mereka meremehkan urusannya. Beliau Rasulullah kemudian bersabda, tunjukkan kuburnya kepadaku. Lalu mereka menunjukkannya. Beliau pun kemudian mensyolati wanita itu, lalu bersabda, sesungguhnya kuburan-kuburan ini dipenuhi kegelapan bagi para penghuninya, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyinarinya bagi mereka dengan sholatku terhadap mereka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, apabila mayat atau salah seorang dari kalian sudah dikuburkan, ia akan didatangi dua malaikat hitam dan biru, salah satunya Munkar, dan yang lain Nakir. Keduanya berkata, apa pendapatmu tentang orang ini, Nabi Muhammad? Maka ia menjawab sebagaimana ia ketika di dunia. Aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah utusan Allah. Kemudian malaikat berkata, kami telah mengetahui bahwa kamu dahulu telah mengatakan itu. Kemudian kuburnya diberi penerangan. Jika yang meninggal adalah orang kafir, sebagaimana dalam hadis riwayat Tirmidzi, ketika ditanya, ia akan menjawab, aku mendengar orang mengatakan, aku pun mengikutinya, dan aku tidak tahu. Kedua malaikat berkata, kami berdua sudah mengetahui bahwa kamu dahulu mengatakan itu. Lalu, dikatakan kepada bumi, himpitlah dia, maka dihimpitlah jenazah tersebut. Maka dihimpitlah jenazah tersebut sampai tulang rusuknya berserakan. Ujian atau pertanyaan di dalam kubur, juga diriwayatkan dalam hadis sahih oleh Imam Ahmad rahimahullah dari sahabat Al-Bara bin Asib radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kemudian dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya, lalu keduanya bertanya, siapakah Robmu? Dia, si mayit menjawab,
Robku adalah Allah. Kedua malaikat itu bertanya lagi, apa agamamu? Dia menjawab, agamaku adalah Al-Islam. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, beliau adalah utusan Allah. Kedua malaikat itu bertanya, apakah ilmumu? Dia menjawab, aku membaca kitab Allah, aku mengimaninya dan membenarkannya. Lalu seorang penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata benar, berilah dia hamparan dari surga, dan berilah dia pakaian dari surga, bukakanlah sebuah pintu untuknya ke surga. Maka datanglah kepadanya bau dan wangi surga, dan diluaskan baginya di dalam kuburnya sejauh mata memandang. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah tampan kepadanya, berpakaian bagus, beraroma wangi, lalu mengatakan, bergembiralah dengan apa yang menyenangkanmu, inilah harimu yang engkau telah dijanjikan kebaikan. Maka ruh orang mukmin itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa kebaikan. Dia menjawab, aku adalah amalmu, amal yang salih. Maka ruh itu berkata, Robku, tegakkanlah hari kiamat, sehingga aku akan kembali kepada keluarga dan hartaku. Dan pertanyaan ini juga dilontarkan kepada orang kafir, sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi yang mulia, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian, ruhnya dikembalikan di dalam jasadnya, dan dua malaikat mendatanginya dan mendudukannya. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah Robmu? Dia menjawab, aduh aku tidak tahu. Kedua malaikat itu bertanya, siapakah laki-laki yang telah diutus kepada kamu ini? Dia menjawab, aduh aku tidak tahu. Lalu penyeru dari langit berseru, hambaku telah berkata dusta, berilah dia hamparan dari neraka. Dan bukakanlah sebuah pintu untuknya ke neraka. Maka panas neraka dan asapnya mendatanginya. Dan kuburnya disempitkan, sehingga tulang-tulang rusuknya berhimpitan. Dan datanglah seorang laki-laki berwajah buruk kepadanya, berpakaian buruk, beraroma busuk, lalu mengatakan, terimalah kabar yang menyusahkanmu. Inilah harimu yang telah dijanjikan keburukan kepadamu. Maka ruh orang kafir itu bertanya kepadanya, siapakah engkau? Wajahmu adalah wajah yang membawa keburukan. Dia menjawab, aku adalah amalmu yang buruk. Maka ruh itu berkata, Robku, janganlah engkau tegakkan hari kiamat. Sungguh rugilah ia, meminta ampun kepada Allah namun tidak ada lagi waktu untuknya. Ada rentang waktu tertentu dari sosok jenazah di dalam kubur. Hitungannya mulai dari malam pertama hingga 25 tahun setelahnya. Malam pertama, jasad sebenarnya mulai membusuk. Dan bagian tubuh yang pertama kali membusuk adalah perut dan kemaluan. Itulah alasan semasa hidup, setiap manusia seharusnya menjaga dua bagian tersebut. Jasad juga mulai berubah warnanya menjadi agak hijau dan cenderung gelap. Lalu, malam kedua, organ tubuh mulai membusuk seperti lambung, paru-paru, hati, dan limpa. Setelah 7 hari, wajah jasad akan mulai membengkak dan terlihat jelas di bagian pipi serta kedua mata. Lalu 10 hari pertama, tubuh akan semakin membusuk. Setelah 2 minggu, perlahan-lahan, rambut jasad mulai rontok dan terurai bersama tanah. 15 hari, jasad akan mulai dikerubuti hewan-hewan tanah seperti ulat. 6 bulan, daging telah menyatu dengan tanah dan hanya menyisakan sedikit. Cuma tersisa tulang dan rangka dari jasad tersebut. 25 tahun, kerangka akan meninggalkan satu biji dengan tulang yang sangat kecil. Dari tulang itulah kelak manusia akan dibangkitkan kembali di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Sekian konten Islami kali ini. Nantikan konten Islami menarik lainnya, hanya di channel Rentang Kisah. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share video ini, ya, teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.